Oke, ini adalah pembahasan hasil analisa bakat dari Afta untuk paket basic ya. Jadi hanya untuk paket basic. Nah, di sini adalah ilustrasi pola. Jadi bukan pola yang sebenarnya di ujung jari, tapi ini hanya ilustrasi aja. Jadi ini adalah pola-pola yang mendekati gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian hasil analisa itu ada dua, yaitu hasil kuantitatif. Bentar. Hasil kuantitatif dan hasil kualitatif. Di sini hasil kuantitatif itu berupa angka, jadi dalam bentuk angka yang digunakan untuk membandingkan dengan orang lain. Jadi hasil itu bisa digunakan untuk dibandingkan dengan orang lain karena ada angkanya. Misalkan saya 90, terus teman itu 100, teman lagi itu 120. Nah, itu pembanding, angka pembandingnya. Nah, untuk hasil kualitatif itu dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Jadi yang paling menonjol di Anda itu apa gitu. Nah, hasil kualitatif itu ada tiga, yaitu sedang, menonjol, dan sangat menonjol. Ada sebuah kemungkinan di mana hasil kualitatif menonjol, namun angka kuantitatifnya rendah. Jadi tabel itu sebenarnya adalah dua tabel, namun dijadiin satu. Maksudnya seperti ini. Di sini intrapersonal itu sedang, kemudian angkanya berapa? 134. Nah, namun di sini naturalis ya, itu menonjol, angkanya berapa? 119. Nah, di sini kan ini sedang dan ini menonjol. Nah, sedang itu di 134. Nah, menonjol kok di 119. Jadi intinya adalah dua tabel ini, dua hasil ini adalah perhitungan yang berbeda, tidak saling menerangkan. Biasanya pertanyaan pertamanya itu di situ ya, biasanya pertanyaan pertama di situ. Jadi ya intinya hasil ini itu tidak saling menerangkan dengan hasil ini. Jadi ini berbeda cara perhitungannya ya, perhitungannya dua ini berbeda. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke tipe belajar. Tipe belajar itu biasanya kan cuma ada tiga ya, biasanya cuma visual, audio, dan kinestetik. Nah, di sini kita tambahkan thinker dan imaginator. Nah, untuk visual sendiri itu mata ya, atau penglihatan. Audio itu suara, kinestetik itu menyentuh. Jadi ada tiga yang terkenal di sini, visual, audio, dan kinestetik. Visual itu melihat atau mata, audio itu mendengar atau telinga, kinestetik itu menyentuh. Nah, ketika digabung antara thinker dan audio, nah misalkan seperti ini ya contohnya ya. Audio di sini menonjol, kemudian thinkernya juga menonjol. Ini kan digabung ini ya. Ada audio dan thinker gabungan antara audio dan thinker, maka ini akan menghasilkan orang yang ngomong terus gitu. Jadi kalau cuma audio tok itu tidak ngobrol. Jadi kalau hanya cuma audionya aja, misalnya seperti ini ya. Misalnya hanya di audio saja yang menonjol. Audio itu nggak cuma mendengar, tapi juga ngomong. Jadi tipe audio itu tidak hanya mendengar, tapi dia juga ngobrol dan ngobrol terus-menerus. Namun kalau hanya punya audio aja, yang misalkan yang menonjol cuma ini aja gitu ya, kemudian yang lain itu sedang semua, ini tidak ngomong juga. Jadi dia punya kemampuan untuk berbicara namun tidak dibekali dengan pemikiran. Jadi kalau misalkan audio dengan thinker digabung seperti ini, maka dia akan menghasilkan orang yang bisa ngomong terus-menerus. Atau audio dengan imaginator. Jadi kalau audio dengan imaginator ini gabungan dua ini, misalnya menonjol, ini audio menonjol, imaginator menonjol, maka dia akan ngobrol juga. Jadi dia bisa ngomong. Jadi mesinnya itu berada di thinker dan imaginator. Thinker itu
berpikir. Thinker itu memecahkan masalah. Jadi tipe belajar thinker itu dia mengelola masalah kemudian mencari solusi. Jadi itu thinker seperti itu. Berbeda dengan imaginator, hasilnya sih sama aja. Misalkan seperti ini ya. Di sini sedang semua, yang menonjol cuma thinker dan imaginator, maka dia nggak bisa ngobrol karena nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi. Namun dia bisa berpikir. Kita terangin satu-satu ya. Tipe visual itu adalah tipe yang menulis dan membaca. Di sini intinya adalah menulis dan membaca. Tipe audio itu tipe diskusi. Jadi ngomong dan mendengarkan, berbicara dan mendengarkan. Tipe kinestetik itu adalah tipe menyentuh. Jadi kalau ada anak yang usil gitu ya, dia energinya besar. Tipe kinestetik ini memiliki energi yang besar, jadi menyentuh dan bergerak. Jadi dia bergerak dan menyentuh. Kemudian tipe thinker itu tipe pemikir. Jadi banyak diem, banyak mikir, tenang, anteng gitu. Imaginator itu tipe hampir sama-sama thinker, dia berpikir tapi cara berpikirnya tidak problem solving. Kalau thinker itu kan problem solving ya, jadi memecahkan masalah. Kalau imaginator itu membayangkan, jadi dia membayangkan di dalam otaknya. Kalau ada anak, misalkan kita melihat ada anak yang mengerjakan matematika itu tanpa nulis-nulis gitu. Jadi tanpa menulis-nulis, tanpa coret-coret, tahu-tahu ketemu. Nah, itu modelnya imaginator. Karena dia bisa membayangkan bisa membayangkan perhitungan itu di dalam otaknya. Itu imaginator. Kira-kira seperti itu untuk tipe visual. Nah, cara belajarnya seperti apa? Cara belajar untuk visual, imaginator, dan thinker. Untuk tipe visual itu jelas caranya membaca. Udah fix ini membaca. Kalau audio itu berarti apa? Mendengarkan. Kalau dia membaca, kalau dia pengen belajar dengan cara membaca, itu perlu berbicara lebih keras. Misalkan ini, apabila hasil sedang semua atau menonjol semua, jadi intinya suara dia sendiri itu didengarkan oleh telinganya dia sendiri. Di tipe audio. Jadi kalau dia membaca terus diem aja nggak paham-paham. Nah, yang sulit itu di tipe kinestetik ini karena apa? Dia membaca agak kesulitan, dia mendengarkan juga agak kesulitan. Jadi untuk awal mula di SD atau di SD ya. Ini akan kelihatan banget di SD dan SMP. Nah, tipe kinestetik ini agak kesulitan dalam belajar. Kenapa? Karena dia bergerak dan punya energi yang besar. Jadi memang perlu perlu penekanan dan perlu aturan yang khusus untuk anak kinestetik ini karena dia belajar membaca. Dengan membaca nggak cepat paham, lama itu loh pahamnya. Kemudian dia diskusi juga kurang cepat paham karena apa? Dia cenderung ke tenaga gerak dan sentuhan. Jadi untuk pertama kali, misalkan kok anak Anda itu tipe kinestetik, biarkan aja, nggak apa-apa. Jadi apakah harus belajar terus-menerus? Enggak juga, karena dia akan bosan. Jadi biarkan aja di SD dan SMP, cuma tetap aja diberikan stimulus untuk belajar terus-menerus. Jadi jangan dibiarkan cul ya. Jangan terus dibiarin aja gitu. Nggak belajar sama sekali, nanti ya agak kesulitan nanti pas SMA-nya karena saat belajar di SMA itu kita butuh pengetahuan untuk SD dan SMP. Jadi saat SD dan SMP yang penting untuk anak kinestetik itu bisa mengikuti pelajaran saja. Jadi jangan terlalu ditekan harus ranking 1, 2, 3 gitu, jangan. Kenapa? Karena dia olahraganya kuat. Dia tipe olahraga, tipe gerak lah, tipe otot gitu, tipe lebih kuat di raganya. Kemudian yang keempat ya, tipe thinker. Cara belajarnya gimana? Biarkan dia berpikir. Misalkan membaca sedikit, kemudian mikir, ngomong dikit, mikir. Jadi banyak mikirnya daripada
memberikan stimulusnya. Jika karena apa? Dia lebih banyak di processingnya. Jadi satu stimulus atau satu kata-kata atau satu apa gitu, kemudian biarkan dia berpikir kayak gitu. Hampir sama seperti imajinator juga. Jadi sedikit stimulus, kemudian sedikit apa ya namanya ya? Stimulus itu materi lah. Sedikit materi pelajaran, kemudian biarkan dia berpikir. Sedikit materi pelajaran, biarkan dia berpikir. Sedikit materi. Jadi intinya untuk dua ini, imajinator dan thinker itu berikan waktu untuk berpikir. Intinya seperti itu. Ada keterangannya juga di sini, silahkan dibaca. Ini lebih komplit juga, cuma saya tambahkan tadi yang lebih singkat ya. Kemudian berikutnya didominasi otak kanan dan otak kiri. Nah, ini yang sering bermasalah di apa itu? Deteksi pertamanya di sini. Misalkan kita melihat ya di sini ya, perbedaan di 6,67. Kalau perbedaan lebih dari 5% itu biasanya sudah ke dominan salah satu otak. Kalau di sini kan otak kirinya di 53% ya. Kemudian otak kanannya di 46%, artinya besar di otak kiri. Nah, di sini dominan otak kiri kesimpulannya. Nah, kalau perbedaan kurang dari 5%, apakah perlu melihat ini? Tidak perlu. Jadi kalau perbedaan hanya 1, 2 itu biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari 3, 4, kemudian 5 gitu, mulai kelihatan kalau dia di dominan salah satu otak gitu ya. Jadi kalau mulai dari 3, 4, 5 perbedaannya itu biasanya udah mulai mencerminkan salah satu dominasi otak. Nah, misalkan di sini di kasus ini kan dominan otak kiri. Dominan otak kiri itu seperti apa? Dia lebih fokus ke dirinya sendiri atau dia berpikir cara berpikirnya seperti robot gitu. Jadi mementingkan logika. Jadi otak kiri itu mementingkan logika. Di sini ada. Jadi otak kiri itu senang belajaran yang mengandalkan logika, misalkan matematika, kemudian fisika, kimia, pelajaran yang bersifat sains. Jadi dia senang ke logika. Dalam prospek kerja cenderung bekerja jadi peneliti, teknisi, akuntan. Intinya dia tidak perlu bernegosiasi atau tidak perlu berdebat dengan orang lain. Jadi orang yang lebih suka apa ya, sendiri. Jadi penyendiri. Introvert lah kalau bahasa, tapi tidak pasti introvert juga. Tapi biasanya kita melihat kita mengistilahkan orang dominan otak kiri itu introvert. Kemudian mengutamakan logika dalam mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan logika, kalau misalkan seperti ini ya, ada saat kita mau makan lah gitu kan, kita nawarin orang, yuk makan gitu, atau makan Pak, makan Bu. Jadi terus kalau menurut logika itu kan nggak logis ya, itu kan nggak logis. Jadi dia itu berpikirnya gini, kenapa harus nawarin makan gitu kan, dia nggak makan juga. Nah, itu logika. Jadi yang dia apa ya, yang dia pikirkan itu bukan sosialnya, tapi tentang logikanya aja. Disiplin benar, berpikir secara teknis dan penuh aturan benar, melakukan sesuatu yang dengan perhitungan yang matang. Kemudian kalau otak kanan itu seperti apa gitu ya. Sekarang didominasi otak kanan. Otak kanan itu seperti apa? Oh, ini waktunya habis. Kita lanjut di video berikutnya ya, tentang otak kanan. Terima kasih, kita lanjutkan di video berikutnya.